Halo guys, balik lagi di sini dengan Mukti. Di sini kita akan bahas tentang soal psikotes yaitu deret gambar. Deret gambar merupakan salah satu soal yang sering keluar di soal-soal psikotes masuk perguruan tinggi ataupun masuk ke dunia pekerjaan. Terdapat banyak bentuk deret gambar, namun untuk menyelesaikan deret gambar yang rumit, setidaknya kalian sudah bisa untuk menyelesaikan deret gambar yang ada di video ini. Yuk, mari kita kerjain. Untuk di nomor 1, di sini terdapat dua gambar yang berada di sebelah kiri sama dengan dan dua gambar di setelah sama dengan. Yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan perubahan bentuk di dua gambar sebelum sama dengan. Di sini gambar 1, ini gambar 2. Di sini, jika kita perhatikan, dari gambar 1 ke gambar 2, perubahannya adalah persegi hitam ini menjadi di bagian tengah. Kemudian, di setiap sisi dari persegi tersebut, muncul segitiga-segitiga putih di setiap sisi. Maka, untuk mengisi tanda tanya di sini, berarti segitiga di gambar 1 akan menjadi bagian tengah. Kemudian, di setiap sisi dari segitiga akan muncul segitiga-segitiga putih. Nah, berarti jawabannya adalah E. Kenapa kok tidak D? Karena dari gambar 1 sebelum sama dengan tidak terdapat perubahan. Yang awalnya hitam, di sini tetap hitam. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi tanda tanya di sini berarti bagian tengah, yaitu segitiga, tidak mengalami perubahan warna. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut. Nomor 2. Sama seperti nomor 1, di sini terdapat sama dengan. Berarti perubahan yang terjadi di gambar sebelum sama dengan akan diaplikasikan untuk bagian kanan dari sama dengan. Jika kita perhatikan bahwa gambar 1 ke gambar 2, perubahannya adalah gambar 1 diputar 90 derajat ke arah jarum jam. Dan selain itu, selain diputar 90 derajat searah jarum jam, yang berubah adalah warna. Di sini terdapat perubahan warna. Sehingga untuk mengisi tanda tanya di sini, aku gambar ulang ya. Jadi urutannya adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Ketika mengalami perputaran 90 derajat searah jarum jam. Lalu, setelah diputar searah jarum jam, kita aplikasikan perubahan kedua, yaitu perubahan warna. Maka perubahan warnanya adalah di sini persegi menjadi hitam, menjadi gelap ya, dan segitiganya juga gelap. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini berbeda ya dengan nomor 1 dan nomor 2. Di sini kita diminta untuk mengisi urutan deret gambar yang hilang. Untuk menyelesaikan, hal yang perlu kita amati adalah perubahan bentuk di setiap deret gambarnya. Jika kita lihat di sini, perubahan yang terlihat adalah ukuran dari persegi. Semakin lama, semakin besar. Kemudian, ada perubahan lagi, yaitu bagian tengah atau bagian diagonal dari persegi. Terus di sini ada perubahan lagi nih yang ketiga, yaitu penambahan jumlah diagonal. Di sini kita tentukan pola yang ada. Bahwasannya ukurannya dari kiri ke kanan akan menjadi semakin besar. Oke, ukuran semakin besar. Kemudian kita lihat di diagonalnya. Di sini di gambar 1, posisi diagonalnya adalah vertikal. Di gambar 2, posisinya adalah horizontal. Dan di gambar keempat, posisinya adalah horizontal lagi. Berarti polanya yang sama adalah dari
1 ke 3, dan 2 ke 4. Maka untuk di tanda tanya ini, diagonalnya adalah vertikal. Nah, kemudian jangan lupa ada perubahan yang ketiga, yaitu penambahan jumlah diagonal. Kita lihat di sini dari gambar 2 ke 4. Gambar 2 ke 4, diagonalnya di sini ada 2. Kemudian di gambar keempat, diagonalnya ada 1, 2, 3, 4. 2 menjadi 4 plus 2. Maka di sini untuk dari gambar 1 ke gambar 3, diagonalnya berarti ditambah 2 di sini. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Lanjut di nomor 4. Untuk bentuk soal seperti ini, kalian harus teliti terkait perubahan posisi di setiap simbol yang tersedia. Di sini, simbol yang tersedia adalah tilang, lingkaran, segitiga, dan persegi. Setelah kita mengetahui apa saja simbol yang ada, berarti yang pertama di sini lihat simbol. Kemudian yang kedua, lihat posisinya. Oke, mari kita aplikasikan. Simbol silang pada gambar 1 berada di bagian tengah sisi kiri. Di gambar 2 di bagian tengah sisi atas. Di nomor 3 sisi tengah bagian kanan. Berarti dapat kita pastikan bahwa untuk di gambar nomor 4, posisi X berada di bagian tengah posisi bawah. Nah, setelah dilihat lagi, perubahan posisi di setiap simbol itu akan muncul simbol baru. Seperti halnya dari gambar 1 ke gambar 2. Setelah silang pindah ke bagian tengah sisi atas, maka muncullah di gambar kedua bentuk lingkaran, simbol lingkaran. Di gambar ketiga, muncul lagi bentuk segitiga. Maka di setiap perubahan itu akan muncul satu gambar baru yang posisinya berada di bagian kiri tengah di sini. Oke, lanjut. Berarti apa saja yang sudah mengisi di bagian atas dan di bagian kanan. Berarti di sini ada lingkaran dan segitiga. Nah, untuk mengisi bagian tengah sisi kiri, kita lihat dari pilihan jawaban terdapat bentuk baru yaitu persegi. Maka di sini bentuknya adalah persegi. Sehingga jawaban yang tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah pilihan jawaban D. Kalau kalian ada perbedaan jawaban, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, next, nomor 5. Gambar ini, jika kita perhatikan, tidak terdapat perubahan bentuk. Jumlah sisi hitam masih sama, ada 3. Ini juga tetap 3. Bagian bentuk dalam juga tetap sama, segi 5. Namun, apa sih yang berubah dari bagian 1 ke bagian 2? Perubahannya adalah posisi. Dari gambar 1 ke gambar 2, ternyata perubahannya adalah diputar 180 derajat ke arah jarum jam. Cara lihatnya gimana? Di sini, cara yang aku pakai adalah dilihat sudutnya. Pakai garis tengah di sini. Nah, terlihat bahwa ujung segi 5 ini berada di sebaliknya. Maka artinya dia diputar 180 derajat. Sehingga di sini untuk gambar kedua, ini 1, ini 2, jika diputar sebesar 180 derajat ke arah jarum jam, hasilnya adalah yang D. Oke? Lanjut, nomor 6 dan nomor terakhir nih. Kita tulis lagi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah, di sini bisa kita sebut sebagai jungkat-jungkit ya. Jadi perubahan pertama yang kita lihat di sini adalah kemiringan dari posisi jungkat-jungkit. Kemiringan. Lalu nomor 2 adalah gambar yang berada di atas jungkat-jungkit. Atau bentuk ya. Bentuk yang ada di atas jungkat-jungkit. Lalu yang ketiga adalah kita lihat di sini perubahan bentuk arsiran. Ada yang miring ke bawah, ada yang miring ke atas. Jadi kita di sini arsiran segitiga jungkat-jungkit. Oke, mari kita cek. Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, perubahan kemiringan dari jungkat-jungkit adalah miring ke atas, lurus, ke bawah, lurus, naik. Berarti pola selanjutnya adalah lurus lagi di sini ya. Aku gambar di sini ya. Oke, lanjut
Kita cek bentuknya. Kalau jungkat-jungkit, berarti ketika terdapat kemiringan, artinya adalah yang berada di bawah akan lebih berat daripada yang di atas. Berarti di sini bisa kita artikan bahwa persegi lebih berat dari segitiga. Di sini segitiga beratnya sama dengan lingkaran, lingkaran lebih ringan dari persegi, lingkaran sama dengan segitiga, dan persegi lebih berat dari lingkaran. Oh ya, kita langsung juga eliminasi di pilihan jawaban ya. Dari yang awal tadi kan kita mendapatkan bahwa kemiringannya adalah lurus ya, horizontal. Berarti pilihan A bukan, C bukan. Oke, kemudian dari pola yang kedua, bahwa segitiga itu beratnya sama dengan lingkaran dan persegi akan selalu lebih berat dari segitiga dan lingkaran. Maka ketika terdapat gambar yang tidak sesuai dari aturan tersebut, mari kita eliminasi, yaitu jawaban yang E. Karena tidak mungkin segitiga beratnya sama dengan persegi. Coret. Nah, di sini ada satu lagi yang belum kita amati, yaitu arsiran di segitiga jungkat-jungkit. Nah, jika kita lihat di gambar, bahwa arsirannya di segitiga itu adalah turun, naik, dan turun. Berarti pola selanjutnya adalah yang naik. Di sini yang naik adalah jawaban yang B. Mudah bukan? Oke. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada perbedaan jawaban, boleh sekali kalian tulis di kolom komentar ya. See you di next video. Terima kasih.